Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Apa yang nampak di layar ini adalah tulisan seorang pengkritik Bible yang menuduh bahwa Alkitab banyak ayat-ayat yang kontradiksi. Dan salah satu bukti yang diajukan adalah tentang Yesus naik ke surga. Dia menulis demikian. Selain Yesus, adakah yang naik ke surga? A. Tidak ada. Hanya Yesus saja yang pernah naik ke surga. Tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 13. B. Henok dan Elia telah naik ke surga. Kejadian 5 ayat 24, 2 Raja 2 ayat 11. Nah, antara A dan B ini dikatakan sebagai kontradiksi. Ruwet. Begitu katanya. Baik sahabat-sahabat, mari kita bahas ya. Jadi sebenarnya permasalahan dari orang-orang yang sering menuduh Bible kontradiksi itu adalah bukan di ayat-ayat Bible-nya. Tapi orang sudah kadung memiliki ruh atau spirit tidak suka dengan Bible. Benci dengan Bible. Pokoknya Bible harus kontradiksi. Nah, jadi sudah ada roh. Pokoknya Bible harus kontradiksi. Sekarang kita bahas ya. Kalau bahas ayat Bible, pikiran orang-orang pengkritik Alkitab ini akan mengatakan kontradiksi. Karena otaknya, pikirannya sudah dicun, sudah di-setel dengan frekuensi Bible kontradiksi. Kacamatanya yang dipakai adalah kacamata kontradiksi. Jadi ibaratnya kalau orang ada laki-laki sama perempuan, kalau orang yang tidak berpikir kontradiksi, orang akan berpikir bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia. Laki-laki manusia, perempuan juga manusia. Sama-sama saudara, sama-sama manusia. Tapi kalau orang yang berpikir bertentangan, laki dan perempuan beda. Tidak bisa disama-samakan. Pokoknya harus beda. Spiritnya kira-kira seperti itu kalau diilustrasikannya. Baik sahabat-sahabat, kita akan lihat ya. Jadi dalam membahas Yohanes 3 ayat 13, yang tertulis atau dikesankan bahwa hanya Yesus yang naik ke surga. Sedangkan dalam Kejadian 5 ayat 24 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 11 juga dikatakan Henok dan Elia naik ke surga. Loh, Yohanes bilang hanya Yesus. Tapi di Kejadian dan 2 Raja-Raja Henok dan Elia juga ke surga. Loh, kontradiksi. Kontradiksi. Bible sesat, Bible kontradiksi, nggak boleh dipercaya. Kira-kira akan seperti itu tuduhan orang-orang ini. Tapi sahabat-sahabatku, saya tidak akan menjelaskan ya panjang lebar tentang konteksnya Yohanes 3 ayat 13 dan konteks Kejadian 5 maupun 2 Raja-Raja 2. Saya tidak akan menjelaskan. Karena kalau Anda sudah berpikir ini kontradiksi, mau dijelaskan seperti apapun, sekali lagi, kalau dalam otak, dalam benak Anda sudah berpikir ini kontradiksi, pokoknya Bible kontradiksi, pokoknya Bible harus kontradiksi, maka ini dua ayat ini mau dijelaskan panjang kali lebar seperti apapun, Anda akan tetap ngotot, pokoknya Bible kontradiksi. Ya. Sehingga pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan kontekstualnya. Secara kontekstual ini berbeda konteks ya, tapi saya tidak akan menjelaskan. Tapi saya akan mengajak Anda untuk berpikir. Membandingkan. Ya. Membandingkan. Coba kalau orang membahas ayat Al-Quran misalkan. Ada banyak ayatnya, tapi saya beri 2 contoh ayat. Orang yang sudah mabuk dogma, mengatakan pokoknya kitab suci selain Al-Quran salah semua. Ya. Bible kontradiksi. Ketika membaca ayat Al-Quran, misalkan ini ya. Quran surat ke-6 ayat 14 memberitahu kita bahwa orang yang pertama kali menjadi muslim adalah Muhammad. Tertulisnya ya. Muhammad adalah orang yang pertama menjadi muslim. Kemudian di Quran surat ke-7, ya tadi 6 sekarang 7 ya. Ayat 143. Nah ini 614 ini 7143.
Di dalam Quran surat ke-7 ayat 143 dikatakan bahwa orang yang pertama kali beriman adalah Musa. Kalau di Quran surat 6 ayat 14, siapa yang pertama kali muslim? Muhammad. Kalau di Quran surat 7 ayat 143, orang yang pertama beriman siapa? Nabi Musa. Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nabi Muhammad, Nabi Musa. Apakah kedua ayat Al-Quran ini kontradiksi atau berbeda atau bertentangan? Oh, tentu tidak. Sebab Al-Quran tidak ada satupun yang kontradiksi. Itulah yang kerap terjadi, ya. Jadi kalau membaca ayat Al-Quran, contohnya ini, ya. Sahabat-sahabat, saya tidak mengatakan ayat ini kontradiksi, tidak. Saya sangat bisa menjelaskan konteks yang dimaksud dalam Quran surat ke-6 ayat 14 ketika menyebut bahwa orang yang pertama muslim adalah Muhammad. Ini konteksnya apa? Begitupun dengan Quran surat 7 ayat 143 ketika mengatakan bahwa Musa adalah orang yang pertama beriman. Meskipun di sini dikatakan Muhammad, di sini dikatakan Musa, tapi saya bisa katakan ini tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Mengapa? Karena saya sangat paham konteksnya. Dan saya tidak pakai kacamata kontradiksi. Nah, tapi banyak juga orang-orang pembenci Al-Quran, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, menjadikan kedua ayat ini sebagai juga ayat kontradiksi. Loh, ini Al-Quran kontradiksi. Di surat 6 ayat 14 dikatakan orang yang pertama muslim, Muhammad. Di Quran surat 7 ayat 143, orang yang pertama beriman atau muslim adalah Musa. Loh, kontradiksi. Ada juga para pembenci Al-Quran mengatakan begitu. Ya. Tapi buat teman-teman yang sering mengkritik Bible, ketika membahas ayat ini, ayat Al-Quran ini, pasti tidak akan berkata ini kontradiksi, tidak. Tapi kalau sudah membahas Bible, gampang sekali ayat ini dibilang kontradiksi dengan ini, ayat ini bertentangan dengan ini, ayat ini tidak sesuai dengan ayat ini. Gampang sekali. Mengapa? Ya itu tadi. Karena pokoknya kalau baca Bible harus kontradiksi. Jadi sudah mabuk dengan dogma itu. Mabuk dengan dogma. Pokoknya Bible nggak bisa dipercaya. Bible itu sesat, penuh kontradiksi. Ya, jadi mau dijelaskan seperti apapun, tetap akan ngotot Bible kontradiksi. Ya, jadi sahabat-sahabat coba bandingkan ini. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak mengatakan kontradiksi. Bisa berpikir sehat, bahkan bisa menjelaskan. Oh, ini konteksnya beda dengan ayat ini. Memang betul dikatakan yang pertama muslim adalah Muhammad, tapi konteks tertentu. Ini juga begitu, yang pertama muslim adalah Musa dalam konteks tertentu. Ini beda asbabun nusulnya, beda konteksnya. Nah, kalau membahas ayat Alkitab, dijelaskan ini juga beda konteksnya. Oh, nggak bisa. Loh, kenapa kok nggak bisa? Pokoknya kalau Bible harus kontradiksi. Kalau Al-Quran tidak boleh ada kontradiksi. Kalau Bible harus kontradiksi. Nah, cara berpikir yang nggak waras seperti inilah yang menyebabkan selalu ada saja orang-orang, para pembenci Bible, para pembenci Alkitab, yang terus-menerus masih menuduh bahwa ayat-ayat Bible kontradiksi. Nah, masalahnya bukan di ayat-ayat ini. Jadi kontradiksi sebenarnya itu bukan di ayat ini dengan ayat ini, atau ayat ini dengan ayat ini. Bukan, sahabat-sahabatku. Tapi kontradiksi yang sebenarnya ada di dalam benak, pikiran, otak, cara kerja, pikiran Anda yang sedang mabuk dogma, yang sedang dikuasai roh kebencian terhadap Bible. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Dari saya, wartawan Injil untuk dunia. Shalom, salam sejahtera.